Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa melanjutkan lagi kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa. Kita sampai kaidah yang keenam. Tapi biasanya kita kajian itu di malam Ahad di Masjid Mararani, cuman Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu pindah di hari Kamis malam Jumat. Dan walhamdulillah, Allah tetap masih memberikan kita kemudahan untuk melanjutkan kajian kita kembali. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala, kaidah keenam ini penting untuk kita ketahui. Kaidah yang keenam untuk mensucikan jiwa kita, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan ighlaqul manafidh, tutup dengan rapat semua jendela-jendela yang mengeluarkan manusia dari kesucian jiwa. Jadi kalau seandainya ada celah yang mengeluarkan seseorang dari kesucian jiwa, tutup rapat-rapat itu. Dan yang menjauhkan seseorang dari keutamaan-keutamaan Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat yang mulia, dan hal-hal yang membawa manusia, menjatuhkan manusia ke dalam hal-hal yang buruk, itu kita tutup rapat-rapat. Jangan sampai ada yang terbuka, jangan sampai ada yang terbuka. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau kita mau bersih jiwa kita. Tapi apa kata Syekh Abdul Razzaq? Beliau mengatakan, maka seorang hamba itu betul-betul butuh untuk menutup jendela-jendela yang mengotori jiwanya. Dan sekarang banyak sekali hal-hal yang mengotori jiwa kita. Semua maksiat itu mengotori jiwa kita. Baik maksiat dalam kondisi syahwat, hawa nafsu kita, yang hal-hal yang kita merasakan nikmat, na'udzubillah, padahal itu maksiat, itu kita jauhi karena itu mengotori jiwa kita. Atau berupa syubhat, masalah-masalah ideologi yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kita hindarkan, kita tutup itu. Dan disebutkan, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah beliau pernah mencontohkan bagaimana bahayanya jika seorang hamba masuk ke dalam hal-hal maksiat. Kalau seandainya seorang hamba masuk ke dalam maksiat tersebut sehingga rusak agamanya, Nabi udah pernah gambarkan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Disebutkan di sini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnad beliau. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Disebutkan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan untuk kita semua. Siratan mustaqima, satu jalan yang lurus. Coba antum perhatikan, Pak. Jadi jalan ini jalan apa? Lurus. Wa ala janabatai sirat suran fihima abwabun mufattahah. Tapi di samping jalan lurus tersebut ada dua tembok. Jadi dua sisi jalan tersebut ada dua tembok, yang mana di kedua tembok tersebut ada pintunya. Kanan ada pintunya, kiri juga ada apa? Pintunya. Wa 'alal abwabi suturun murkhah. Dan di pintu tersebut ada tirai yang diulurkan seperti itu. Wa 'ala babis sirati da'in. Dan ini kata Nabi kita sallam, dan di jalan yang lurus tersebut ada yang menyeru. Apa seruannya? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, udkhulus sirata jami'a, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini. Jangan kemana-mana, jalan lurus ini kalian pegang,
Wala tata'arraju, jangan kalian menyimpang dari jalan tersebut. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ternyata ada juga yang menyeru dari atas jalan tersebut. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, kalau ada seseorang yang dia itu mau membuka pintu yang kanan, dinding yang kanan atau yang kiri, dia mengatakan waihak, jangan engkau buka, celaka engkau. Waihak, celaka engkau. La taftahu, jangan sekali engkau buka pintu yang kanan atau pintu yang kiri, jangan. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau engkau sekali buka otomatis engkau akan masuk. Apa kata beliau? Was-siratu huwal Islam, jalan yang lurus itu apa? Agama Islam. Ini jalan yang lurus. Was-suran hududullah, dan tembok yang kanan yang kiri itu batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dalam batasan itu, selamat dia. Makanya sering sekali ketika Allah mengingatkan kita akan bahaya maksiat, apa kata Allah? Tilka hududullah fala ta'taduha, itu batasan dari Allah, jangan lampaui, jangan lewati, bahaya. Sering sekali disampaikan oleh Allah, tilka hududullah, itu batasan Allah, batasan Allah. Jadi Allah itu sayang sama hambanya. Ada keharaman di sana, ada keharaman di sini, dikasih tembok pembatas, dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Tapi Masya Allah, manusia ini sering sekali kepo. Apa sih di balik tembok itu? Ini penyakitnya apa manusia. Makanya ketika ada seseorang mau buka pintu itu, apa kata penyuruhnya? La taftahu waihak, jangan sekali-kali engkau buka, celaka engkau. In taftahu talijhu, kalau engkau buka, engkau akan memasukinya terus menerus dan sulit untuk keluar. Kemaksiatan. Dan betul Pak, antum ceklah sekarang kondisinya, orang-orang rata-rata maksiat, sampai kecanduan maksiat itu gara-gara penasaran. Apa sih? Orang narkoba awalnya penasaran apa rasanya apa? Narkoba. Orang zina awalnya dia berzina gara-gara penasaran apa rasanya berzina. Orang berjudi dan seterusnya. Antum ambillah contoh seterusnya. Mereka sulit balik. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tembok yang besar kata beliau sallallahu alaihi wasallam itu batasan Allah, jangan dimasuki. Apa kata beliau? Wal abwabul mufattahah maharimullah, dan pintu yang terbuka yang ada tirainya itu adalah keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Jangan masuk, jangan buka. Wa dzaka ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah, dan yang memanggil penyeru yang di depan gerbang jalan kaum muslimin, yang di depan jalan kaum muslimin yang lurus, itu siapa yang mengatakan udkhulus sirat, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini? Itu siapa? Kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Wadda'i min fawqis sirat, dan yang menyeru kita ketika kita mau buka dilarang sama dia, itu siapa? Wa'idullah fi qalbi kulli muslim, nasihat Allah di hati setiap muslim. Jadi perhatikan Pak, kita tuh perlu tahu setiap manusia itu Allah kasih petunjuk berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW. Enggak cukup sampai situ loh Pak ya. Ketiga, Allah kasih apa? Penyeru di hati kita, nama itu hati nurani. Kadang-kadang sering diingatkan jangan. Itu ada perasaan di kita, istilahnya itu ada insting kita. Nggak usah jauh-jauh, lebah saja itu bisa buat dia itu sarang di, atau buat sarang lebah lah, itu di hutan atau di pegunungan. Itu yang ngasih mereka insting siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa auhayna ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rushun. Wahai lebah, buatlah rumah-rumah kalian di mana? Di pohon-pohon dan juga di gunung-gunung. Dan sekarang sampai detik ini, madu yang terbaik yang kita dapatkan itu biasanya di lembah-lembah sana, di hutan-hutan sana. Makanya madu hutan, madu lembah, madu Yaman itu apa kurang zen apa gitu loh. Di lembah sana, di lembah sini, itu masya Allah bagus. Kenapa? Insting dari Allah. Nah manusia itu ada instingnya. Ini nggak baik,
Tanpa kita jelaskan itu tentang qala Allah qala Rasul, itu ada namanya hati nurani kita. Makanya sering sekali apa kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau nyantol di sebuah kita sesuatu hal, kata Nabi SAW, istafti qalbak, engkau nggak usah jauh-jauh, coba minta fatwa dari hati engkau. Kira-kira nggak usah disampaikan kalau Allah kalau Rasul, narkoba tuh baik atau enggak dampaknya. Kadang-kadang orang-orang yang narkoba disampaikan kalau Allah kalau Rasulnya mental-mental aja. Orang kecanduan dia judi, dia akan mental-mental aja. Orang yang kecanduan A, B yang Allah haramkan semuanya, dinasihati kalau Allah kalau Rasul akan mental aja. Makanya pentingnya kita ngikuti apa? Hati kecil kita itu ada, Allah selipkan. Ternyata banyak manusia yang tidak mengikuti apa? Fitrahnya yang selamat. Padahal hati dia itu, tanyakan mereka-mereka yang kerja sebagai pekerja seks komersial, PSK. Ana yakin, seyakin-yakinnya dia pun aslinya nggak mau kerja itu. Yakin Nana. Karena memang Allah SWT berikan kita apa? Petunjuk untuk ke sana. Tanpa dia tahu tentang dalil Al-Quran tentang haramnya zina, ataupun dalil sunnah tentang haramnya zina, tapi ada hati apa? Kecil. Selama kita ngikuti hati kecil itu, uskuru rabbakum, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT berikan nikmat itu kepada kita itu banyak. Nah, kalau mau bersih kita, tutup semua jendela yang membawa kita kepada kemaksiatan, kebinasaan. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah? Beliau mengatakan, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirat. Barang siapa yang di dunia dia telah keluar dari jalan keistiqomahan, di atas sirat, di atas jalan yang lurus, maka apa? Fafataha abwabal maharim, dia tinggalkan jalan istiqamah dan dia buka pintu-pintu keharaman dari Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu tidak lagi akan jaga dia. Disebutkan Pak, Masya Allah, bahkan sitar yang Allah tutup itu dibuka sama dia, yamna wa yasra. Yang kanan dibuka sama dia, yang kiri dibuka sama dia. Apa kata Al-Imam Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali? Yang kanan bisa jadi syubhat, atau yang kiri syahwat, atau kebalikannya, yang kanan syahwat, yang kiri apa? Syubhat. Itu dibuka sama dia. Dia nggak jaga lagi pintu-pintu itu. Maka kalau orang udah nggak lagi istiqomah, kata Ibn Rajab Al-Hambali, dan justru dia malah memilih jalan menyimpang, ngikuti syahwat dia, hawa nafsu dia, dan syubhat dia ikuti terus. Apa kata beliau? Akhadathul kalalib, dia akan diambil oleh Allah, disambar dengan apa? Dengan pengait-pengait besi. Kalalib itu pengait-pengait besi yang kita manusia itu dirantai nanti di hari kiamat, dan na'udzubillah. Disambar oleh para malaikat dengan itu. Allati ala dzalika sirat yamnah wa yasrah. Yang mana dulunya dia di dunia, kanan dia buka, kiri dia buka. Maka kalalib, pengait besi itu juga akan menyambar dia dari kanan dan juga dari mana? Dari kirinya. Bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim, sesuai berapa banyak dia buka pintu keharaman itu. Wa dakhala ilaiha, dan sesuai berapa jauh dia masuk ke dalam pintu yang Allah haramkan. Semakin jauh orang memasuki pintu maksiat, semakin dalam pula mereka akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan antum jangan menyangka Allah itu lupa dengan amal kita sekecil apapun. Berapa kali kita maksiat, berapa kali kita ini berbuat maksiat, semua maksiat ghibahnya kita kerjakan. Allah, antum kira Allah tidak tahu? La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya Allah itu lalai atau lupa dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalimnya. Semua maksiatnya. Berapa kali kita bermaksiat? Antum jangan, kita semua jangan mengira bahwasanya kita ini dilupakan oleh Allah atau Allah itu lupa dari amal kita. La. Apa kata Allah? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa ta'ala tunda azabnya sampai kapan? Sampai suatu hari nanti datang ketika mata-mata manusia terbelalak saking takutnya mereka disambar. Na'udzubillah. Dan itu kondisi seluruh manusia. Jadi sebagaimana kita masuk ke dalam jendela maksiat, sejauh apa itu kita berbuat maksiat, sejauh itu pula azab yang kita terima. Na'udzubillah. Makanya Masya Allah, antum tahu contoh nyata yang disebutkan oleh Syekh
Abdul Razak, beliau sebutkan salah satu contoh maksiat yang merusak kesucian jiwa. Apa kata Syekh Abdul Razak? Contohnya zina. Contohnya apa? Zina. Zina ini itu di balik jendela dia, di balik pintu. Ada pintunya, ada jendelanya. Dan ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Syekh Abdul Razak Al-Badr membawa dengan satu ayat. Apa ayatnya? Qaulullah Azza wa Jal, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullil mu'minin, katakanlah untuk orang-orang yang beriman wahai Muhammad, yaghuddu min absarihim, mereka semua harus tundukkan pandangan mereka. Yang kedua apa? Wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, kalau mereka tundukkan mata mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka, itu akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Antum tahu, Masya Allah, ternyata jendela zina itu ketika kita tidak menundukkan pandangan mata. Jendela apa? Zina. Orang ketika dia itu melakukan itlaqul basar. Itlaqul basar itu ya dia campakkan aja mata dia. Dia nggak tundukkan, dia nggak ikat mata dia. Di sana dia tengok, di sini dia tengok, semua dia tengok, na'udzubillah. Maka jendela zina tadi, pandangan apa? Mata. Apa kata Abu Hayyan Al-Andalusi? Al-Andalusi itu dari mana? Hispania, Spanyol, Masya Allah. Jadi dulu tuh Spanyol tuh banyak ulamanya, Masya Allah. Terkenal Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dari mana? Kurtub. Mana Kurtub? Mana Kurtub? Cordoba. Cordoba di mana? Spanyol, Hispania. Ini Abu Hayyan Al-Andalusi itu dari Andalusia, dari Spanyol. Ibn Hazm Al-Andalusi juga sama. Banyak sekali ulama-ulama dari Spanyol. Antum tahu kenapa hilang, betul-betul hilang ulama Islam di sana? Sebabnya apa? Wanita. Sebabnya apa? Wanita. Dihancurkan ketika maksiat di mana-mana. Nah, Abu Hayyan Al-Andalusi dari Andalusia, beliau bercerita tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya apa? Katakanlah wahai Muhammad untuk laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mata mereka yang pertama. Yang kedua apa? Jaga kemaluannya dari zinanya. Apa kata beliau? Quddima ghaddul basari. Allah Subhanahu wa taala dahulukan menundukkan pandangan ala hifdzil farji. Kemudian Allah lanjutkan dengan apa? Menjaga apa? Kemaluan. Li'anna an-nadhra bariduz zina. Karena pandangan mata itu kurirnya zina. Bayangin itu. Bariduz zina, barid itu kurir. Ternyata seseorang yang dia itu tidak menjaga pandangan mata dia, itu sedang dibawa oleh kurir menuju apa? Zina. Sering sekali na'udzubillah kita dapati orang-orang di luar sana. Tanyakan mereka udah banyak cerita, Ustaz, kami kondisi di kota besar A, B, C, D. Beda sama yang di kampungnya. Kenapa? Karena pandangan mata di kota itu jauh lebih sulit untuk dijaga dibandingkan di mana? Di desa. Itu di semua tempat gitu. Kota itu lebih banyak pandangan mata yang nampak di kita dibandingkan di desa. Nah, ternyata apa kata Abu Hayyan? Beliau mengatakan an-nadhar, pandangan mata kita bariduz zina, kurirnya zina. Na'udzubillah. Wa ra'idul fujur, dan pemandu kepada kefajiran, perbuatan yang keji kata beliau. Wal balwa fihi ashaddu wa akthar. Dan musibahnya ketika zina terjadi, cobaannya itu jauh lebih berat dari itu dan jauh lebih apa? Lebih sengsara. Sekarang fakta sudah mengatakan banyak wanita-wanita yang membongkar aib dia sendiri. Sebabnya apa? Zina. Dengan gampangnya dia menceritakan, ana berzina dengan fulan, ana berzina dengan fulan. Apa kata Abu Hayyan? Beliau mengatakan yang namanya wal balwa fi, musibah, dampak dari zina itu jauh lebih besar. Zaman dulu mungkin Masya Allah orang berzina dia akan nutup-nutupi. Sekarang orang dengan gampangnya, na'udzubillah, minta sebuah tempat, dia mau bercerita pengalaman dia telah berzina. Itulah buruknya zina.
Jadi nggak ragu lagi yang namanya pandangan mata itu bariduz zina. Dan antum kira pandangan mata itu cuman secara mubasyarah, secara langsung? Oh enggak. Hatta sosial media pun itu bisa membawa kepada itu. Betapa banyak orang-orang ngefans sama fulan, ngefans sama allan. Itu sebabnya dari sosial media. Seseorang mungkin melihat laki-lakinya lawan jenisnya, atau laki-laki melihat apa? Lawan jenisnya. Dan itu terjadi, na'udzubillah. Makanya tentang masalah nutup jendela maksiat itu mau nggak mau jangan sampai kasih celah sedikit pun. Ada celah tambal, jangan sampai berlubang, jangan sampai berlubang. Taib, apa kata Syekh As-Sa'di yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fa inna man hafidha farjahu wa basarah, sesungguhnya siapa-siapa yang menjaga kemaluannya dan menjaga pandangannya, tahura minal khabath, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk suci dari beberapa hal yang keji. Alladzi yatadannas bihi ahlul fawahish, yang mana pelaku-pelaku maksiat itu terkotori dengan maksiat tersebut. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dan pandangannya, apa kata beliau? Zakat amaluhu, amalnya itu menjadi bersih, suci. Jadi bawaannya itu nyaman, enak. Antum berbeda muamalah sama orang tukang maksiat dan antum bermuamalah dengan orang-orang yang taat kepada Allah, tuh beda loh. Kita melihat amal dia itu kok bahagia betul. Apa yang setiap dia kerjakan tuh kita tuh senang sama dia. Setiap yang dia kerjakan itu membuat kita bahagia, senang, Masya Allah. Bagaimanapun kondisinya. Berbeda dengan orang maksiat, dia itu yang baik pun kadang-kadang nampak buruk, na'udzubillah. Sebabnya apa? Maksiat yang dia kerjakan. Nah, kalau orang-orang dia itu tinggalkan yang pandangannya yang haram dan dia itu menjaga kemaluannya dari yang haram, amal dia akan tersucikan. Kenapa? Sebabnya bisa babi tarkil muharram, karena dia tinggalkan apa? Yang Allah haramkan. Alladzi tatma ilaihi nafsu wa tad'u ilaihi, yang mana yang haram-haram ini, nah, perhatikan ini, antum garis bawahi, Masya Allah. Yang haram-haram ini, kata beliau, al-muharram alladzi tatma ilaihi nafs, sering sekali yang haram hawa nafsu kita itu betul-betul tamak ingin kerjakan, padahal dampak yang besar. Ini sering anak analogikan, orang sudah nikah masih milih zina, padahal sama-sama bersetubuh, nggak lagi yang lain. Yang satu halal, yang satu apa? Haram. Tapi banyak orang masih milih apa? Zina. Semisal khamar dengan segala kenikmatannya, anggap terserah dengan segala kenikmatannya. Ada banyak yang halal, susunya, terus air kurmanya, itu kan semua nikmat, Masya Allah. Sirupnya. Khamar memabukkan, yang itu tidak mabuk. Ternyata masih banyak orang yang milih apa? Yang mabuk. Padahal dampaknya dia itu hilang akalnya, bisa bunuh orang, bisa nabrak orang dan sebagainya. Tapi masih milih yang apa? Yang haram, karena rusak jiwanya dia. Dan seringkali manusia itu tamak untuk mengerjakan yang haram. Antum tahu kenapa? Karena memang hawa nafsu kapan nggak dikendalikan, itu kayak gitu posisi. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu, yang namanya hawa nafsu manusia selalu memerintahkan hal-hal yang buruk, suka yang aneh-aneh kadang-kadang gitu loh. Makanya anak sering juga sampaikan, ada semisal antum dikasih sama orang, afwan akhi, ini ada 5 nasi bungkus, antum makanlah semuanya, bebas antum, silahkan buka yang mana aja antum mau, jangan yang itu ya, yang paling kiri. Yang dibuka yang mana? Yang paling kiri. Manusia yang dilarang dikerjakan. Ini kata beliau, al-muharram alladzi tatma ilaihi nafs. Sering sekali keharaman-keharaman itu, kalau jiwa kita jiwa yang rusak, dia akan kejar itu, tamak dia untuk mengerjakannya. Wa tad'u ilaihi, dan hawa nafsunya terus menyeru untuk apa? Kerjakan maksiat, kerjakan maksiat, kerjakan maksiat. Mungkin anda nggak tahu, na'udzubillah, orang-orang kapan dia itu bermaksiat, mungkin dia akan berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diancam tukang maksiat ketika
sendirian, sembunyi-sembunyi. Itu kan capek. Dia mau masuk gudang sana, sembunyi sana, sembunyi sini. Wallah capek. Tapi itu dia kerjakan terus walaupun capek. Na'udzubillah. Kenapa? Tadma' ilahin nafs. Jiwa manusia itu tamak untuk mengerjakannya. Maka apa kata beliau? Tinggalkan maksiat tersebut. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah hadis, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu hal karena Allah, dia tinggalkan maksiat karena Allah, awadahullahu khairan minhu, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Antum tinggalkan yang haram, wanita-wanita yang enggak baik, Allah akan kasih kita istri yang salihah. Dengan syarat kita tinggalkan dia karena Allah Azza wa Jalla. Allah mengharamkan kita ini ada interaksi dengan yang bukan mahramnya, dengan interaksi yang enggak wajar dalam syariat Islam, menyentuh tangannya, memandangnya, berjumpa dengannya tanpa ada kebutuhan. Itu semua dilarang dalam syariat Islam. Ternyata kalau kita tinggalkan muamalah seperti itu, Allah akan berikan kepada kita istri yang apa? Salihah. Kalaupun nanti dipaksa dia mau nikah sama itu, dimulai dengan yang keharaman, biasanya istrinya bukan istri yang salihah. Makanya Masya Allah, nikah yang dimulai dengan cara yang haram biasanya nggak akan Allah berkahi. Allah udah banyak kasus itu. Tapi ketika dia itu nikah, dia awal berinteraksi ketika dia sudah nikah, Allah berkahi setelahnya. Banyak beberapa orang-orang yang dulu mungkin bercerita datang gimana solusinya, saat dulu kami ini pacaran dan sebagainya, sekarang kok kayaknya rasanya dulu ketika pacaran nikmat, ketika nikah nggak nikmat lagi Ustaz. Syaitan. Itu siapa? Syaitan, hawa nafsu kita. Kenapa dulu ketika pacaran yang haram rasa nikmat, tiba-tiba ketika sudah nikah tidak apa? Tidak nikmat lagi. Nah, itu pintu yang harus kita tinggalkan. Jadi kalau seandainya ada keharaman, antum tinggalkanlah, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih apa? Baik. Pekerjaan yang haram juga sama. Antum bekerja di sebuah tempat yang Allah haramkan, tinggalkan aja. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih apa? Yang lebih baik. Maka apa kata beliau di sini? Maka termasuk baiknya kualitas Islam seseorang itu ketika apa? Hadis Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat bagi dia. Yang mubah pun kalau enggak bermanfaat tinggalkan. Mubah hukumnya apa? Mubah enggak haram, mubah hukumnya. Tapi itu enggak bermanfaat bagi dia, maka apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan yang enggak berfaedah untuk dia. Itu kualitas seseorang bagus. Kenapa? Karena dalam kondisi seorang muslim itu tidak dalam waktu luang, tapi dalam waktu yang bermanfaat. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Kalau kalian sudah luang, maka jangan diam gitu aja, cari kerjaan yang lain. Nah, orang muslim itu kapan dia itu mengerjakan suatu hal yang mubah bukan haram, tapi gak bermanfaat, tinggalkan. Berubah apa kata beliau? Beliau sebutkan Syekh Abdul Razak di sini, min fudulil kalam, ngobrol sia-sia. Fudul itu suatu hal yang lebih yang gak kita butuhkan. Makanya Masya Allah, rumah tangga sering sekali terjadi pertikaian antara suami dengan istri ketika dua-duanya itu terjadi fudulul kalam. Imma istri yang terlalu banyak fudulul kalam, banyak ngobrol dengan kawannya, atau suami yang banyak ngobrol dengan siapa? Kawannya. Istri ketika suaminya pulang dari kantornya, dari pekerjaannya, istri kemana? Ngerumpi di rumah tetangga. Itu sering sekali suami nggak diperhatikan, di rumah tangga awam. Kebalikannya, istri butuh kepada suami. Suami pulang dari kerja harusnya untuk keluarganya ngapain? Mancing. Ini Pak Afwan, Pak yang hobi mancing ya. Tapi sering sekali keluhan itu datang ketika suami-suami itu pergi mancing, istrinya apa? Di rumah. Allah alam.
Kalau itu kita nggak butuh, termasuk fudul, tinggalkan. Kecuali mancingnya sama istri, fadhal. Bawa istri, bawa anak, mancing ikan, dapat ikan, bakar bareng-bareng. Itu mungkin apa? Kita rekreasi kan gitu. Tapi kalau suatu fudulul kalam, walaupun mubah, tapi itu biasa jendela, lama-lama kebuka pelan-pelan, masuk ke yang haram. Orang nih ngobrol yang halal, tapi nggak dibutuhkan, lama-lama nanti ghibah. Lama-lama nanti apa? Ghibah. Percaya syi'na mamaina. Kita mau nggak mau, insya Allah kalau kita nanti kayak gitu terus, nanti kebanyakan ngomongin orang. Makanya masya Allah, para ustadz itu mereka nggak suka untuk kumpul lama gitu, nggak suka. Kenapa? Karena kalau kumpul lama takutnya nanti itu ngomongin orang biasanya. Kayak walillahil hamdu wal minnah, ana tuh punya di pondok kami itu ada salah satu ustadz, masya Allah. Beliau tuh selalu kapan beliau lagi majelis santai aja ngobrol. Tapi ketika masuk satu pembahasan tak ngomongin orang, beliau bilang apa? Afwan, ana pamit dulu ya, assalamualaikum katanya. Ustaz Habib namanya. Itu selalu sampai detik ini, Allah rahmati beliau. Kenapa? Kalau udah fudulul kalam, kalau orang yang sudah kebiasaan untuk ngomongnya berlebih, itu biasanya yang awalnya mubah jadi apa? Jadi haram. Makanya ana ambil contoh misal main game. Main game tuh antum lihatlah fatwa-fatwa para ulama. Banyak tadi mereka mengatakan mubah selama tidak ganggu waktu sholat, selama tidak melalaikan yang wajib, selama tidak mengantarkan kepada yang haram, kan gitu kan? Tapi sering sekali orang main game, apa yang terjadi? Lalai dengan apa? Kewajibannya, sholatnya. Lihat anak sekarang, gak usah jauh-jauh. Lihat anak sekarang, azan antum ambil HP-nya, antum bilang apa? Nak sholat, nangis dia diambil gamenya. Kalau ulama salaf zaman dahulu punya anak, kapan anaknya itu ketinggalan sholat, nangis mereka. Sekarang nggak, dengan gampangnya sekali anak-anak kayak gitu. Ini menunjukkan yang mubah awalnya, kapan dia itu terus berlebihan, maka akan menjadi apa? Keharaman. Biasanya gitu. Maka kita tinggalkan. Wa fudulun nazar, pandangan berlebih yang kita butuhkan. Dengan mengangkat apa? Pandangan kita. Itu nggak usah diangkat. Tundukkan saja. Kita di jalan nih jogging, apalagi jogging di tempat, mungkin jogging di tempat apa, lapangan, mungkin banyak orang, cari yang lain lapangannya, jangan cari yang di tempat apa, keramaian. Kenapa? Ghaddul basar, di tempat ramai orang-orang jogging, ngangkat salah, nunduk salah, nunduk nampak betis, ngangkat nampak paha, semua salah. Fudulun nazar. Makanya kalau udah orang enggak aman siapa yang bilang aman? Insyaallah ya, ana cerita satu kasus ini, ikhwah udah ngaji, ana dapat cerita. Dia nge-gym. Ini orang dulunya sering kajian, sekarang udah enggak pernah kajian lagi. Apa sebabnya? Terbawa fitnah wanita ketika dia nge-gym. Awalnya nengok doang, lama-lama kenalan. Karena sering sekali dia tengok. Fudulun nazar, awalnya tak sengaja, tapi lama-lama apa? Terus kenalan. Ketika itu masya Allah, kondisi hati kalau udah seperti itu, maka dia akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka pintu atau jendela keharaman tutup serapat-rapatnya. Wa ghairi dzalik, kata Syekh Abdul Razak, ataupun contoh-contoh maksiat yang lain, bukan cuma pandangan ataupun apa? Al-kalam ataupun ucapan. Taib. Syekh Abdul Razak kenapa beliau sebutkan dua hal, banyak ngomong dan juga apa? Pandangan, itu pintu atau jendela maksiat terbesar. Karena beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan itu terjadi, memang betul faktanya. Apa kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah? Beliau mengatakan wa aktsarul ma'asi, maksiat yang paling banyak saat ini. Apa kata beliau? Innama tawalluduha min fudulil kalami wan nadhari. Kebanyakannya itu maksiat lahir dari banyak ngomong. Ngobrol tuh kelamaan ngobrol. Kita boleh ngobrol, boleh. Berbicara boleh. Tapi jangan berlebihan. Kalau nggak butuh lagi, toib, sudah selesai. Kemudian apa? Wan nazar.
dengan dia itu tidak menjaga apa? Pandangan. Itu dua sebab lahirnya apa? Maksiat. Wa huma ausa' madakhili syaitan, dan tempat pintu masuk syaitan yang paling luas pandangan mata. Pandangan apa? Mata. Dan juga dari ucapan. Makanya disebutkan Masya Allah dalam sebuah riwayat, an-nadhrah sahmun min sihami iblis. Pandangan mata manusia itu adalah tombak dari tombak-tombaknya siapa? Iblis. Orang-orang awam tuh mengatakan dari mata jatuh ke mana? Hati. Na'udzubillah. Awalnya mata, lama-lama ke hati masuknya. Dan seterusnya. Dan ana udah ceritakan juga sering tentang masalah Al-Qurtubi menceritakan dalam Tazkiratul Mauta. Ini muadzin pemuda sering azan, tinggal di masjid terus, dan bahkan nyura min wajhi atharut ta'ah, sampai kalau kita lihat wajahnya tuh kita tahu dia ini orang taat. Bisa murtad gara-gara apa? Wanita ini udah sering ana sampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya tempat masuk terbesarnya syaitan itu dua. Banyaknya kita itu apa? Ngobrol. Yang kedua apa? Dengan kita itu tidak bisa menjaga pandangan. Maka apa kata Syekh Abdul Razak? Maka sudah selayaknya bagi seorang hamba, semua hamba dari kalangan kaum muslimin, laki-lakinya, wanita-wanitanya, anak mudanya yang sudah tuanya, apa kata beliau? Untuk menjadi orang yang berakal. Jadi orang berakal, kaisan, orang yang cerdas, kata beliau. Maka dia akan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk sabar, untuk tidak masuk ke dalam pintu maksiat. Jadi memang mencegah diri dari maksiat itu butuh apa? Sabar. Apalagi kalau orang sudah pernah merasakan maksiat, itu sabarnya harus besar. Orang yang sudah pernah merasakan lagi bete, LGBT, itu sabarnya untuk keluar harus besar. Orang kalau udah kecanduan, dia tuh bahkan masuk apa? Ditangkap sama polisi misalnya dalam narkotika, apa ada tempat apa namanya? Ya, rehab. Itu dia harus sabar. Mungkin dia akan kejang, sakit dan sebagainya, tapi harus sabar. Ini kata beliau, orang itu seorang hamba, siapapun dia, harus cerdas, dia harus pintar, dia harus berakal. Minta kepada Allah kesabaran untuk tidak mengerjakan maksiat, wan najah, dan minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla, enggak akan diselamatkan oleh Allah. Bersyukur Pak, dulu kita itu hidup kelam dengan gelapnya dunia jahiliyah. Allah bawa kita kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bersyukur kita. Wa illa Pak, aslinya kalau tanpa pertolongan dari Allah, habis kita, habis na'udzubillah. Dan apa kata beliau? Seorang yang cerdas, seorang hamba yang cerdas, dia akan memutus semua jalan yang mengantarkan dia kepada kebinasaan jiwanya. Dia akan stopkan itu, dia akan putus. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan zina dengan ucapan la taznu, jangan kalian berzina, enggak. Tapi Allah katakan wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati zina. Maka seorang hamba yang cerdas, maka dia akan selalu memotong setiap jalan yang mengantarkan dia kepada apa? Kebinasaan jiwa dia. Karena yang namanya dosa tuh nggak akan mungkin langsung zina gitu, nggak mungkin. Orang langsung judi itu nggak mungkin. Tapi ada dosa sebelumnya yang dikerjakan lebih ringan, yang dari ringan kepada yang berat, berat kepada yang lebih berat, dan bahkan sampai yang terberat. Kayak gitu dosa itu. Nah, wallahu alam bisawab. Maka apa kata beliau? Fadinul abdi ra'su malihi. Ingat, agama kita itulah modal bagi kita. Kalau hilang agama kita, hilang modal kita, rugilah kita di dunia dan juga rugi kita di akhirat. Apalagi Masya Allah, apa kata beliau? Terlebih, terkhusus di zaman kita saat ini, yang fitnah banyak menyebar di mana-mana, kata beliau. Yang mana fitnah ini datang untuk seluruh manusia, semuanya datang. Apa kata beliau? Kawakil matari, seperti tetesan hujan yang banyak sekali turun, itu semua tetesan. Fitnah itu seperti itu di zaman kita. Antum mau cari fitnah mana yang nggak ada di zaman ini? Semua ada. Infatahat alaina dunya, terbuka semua dunia untuk kita. Na'udzubillah. Antum tahu, ana dulu pernah kajian
ngisi di Batam waktu itu. Ketika safari dakwah di Batam, ikhwah tuh cerita, Ustaz, ini kami di kota ini itu tergantung dia mau pilih kanan atau mau pilih kiri. Kanan masjid banyak yang sunnah, kiri semua maksiat ada. Dia mau cari semua maksiat ada di sini, Ustaz. Terbuka pintu dunia untuk kami. Kalau dia pilih yang ke kiri, habis itu semua, Ustaz. Makanya kami selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, untuk saat ini kami masih di kanan, kata beliau. Kami masih di jalan yang benar. Maka di zaman ini, Masya Allah, apa kata Syekh Abdul Razak, yang namanya fitnah itu datang untuk manusia kawakil matari, seperti tetesan hujan yang banyak sekali. Apa kata beliau? Infatahat fihi abwabu syubuhat, terbuka semua pintu syubuhat, terbuka semua pintu syahwat. Terkhusus kata beliau, ma'ahadhil ajahiza al-haditha, dengan adanya teknologi baru saat ini, gadget-gadget baru saat ini, kontemporer di zaman ini, semua itu membuka celah bagi kita, wasilah kepada syubhat ataupun wasilah kepada syahwat. Antum tahu, dulu banyak orang-orang muncul kenal Khawarij dan masuk ke dalam barisan Khawarij dan bahkan mengkafir-kafirkan negara kita, na'udzubillah, sebabnya satu website, situs. Na'udzubillah, Pak. Kalau kita enggak, ini negara-negara muslim dipimpin oleh orang muslim, dan walillahil hamdu wal minnah, walaupun ada kekurangannya pasti ada kekurangannya. Kita kalau mau cari kesempurnaan enggak akan kita jumpai kesempurnaan itu kecuali milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Ternyata masih ada orang-orang yang dia itu ngebum sana, ngebum sini, ngebum sana. Awalnya kenapa? Ini gadget ini, Pak. Website sekarang udah diblok, walhamdulillah. Mungkin antum nggak asing dengan milah Ibrahim. Subuhan itu kita mau bantah pun, mereka itu udah kebanyakan artikel gitu dikeluarkan, Waktu kita tuh akan habis untuk membantah mereka. Tapi itu yang terjadi. Orang kemakan syubhatnya. Akhirnya apa? Masuk ke barisan Khawarij. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yang mudah mengkafirkan, yang mudah mengeluarkan orang dari agama Islam, itu terjadi. Wal mawaqi' al mashbuhah, situs-situs yang banyak syubhatnya, kata beliau, yang bahaya besar. Wal baramij al munharifah, dan acara-acara televisi yang banyak menyimpang. Sekarang betapa banyak acara televisi mungkin diisi oleh orang-orang yang bertulang lunak. Itu akhirnya dianggap biasa, Pak. Orang joget sana joget sini dengan laki-laki kayak wanita, mungkin dianggap biasa. Na'udzubillah, al-baramij al-munharifah. Sekarang dipertontonkan nih acara-acara yang menyimpang. Hatta saqat katsiran minan nas ilal ghiwayah, sampai acara-acara tersebut yang menggiring manusia kepada penyimpangan-penyimpangan dan memalingkan mereka dari hidayah Allah SWT. Nasallallahu salamata wal afiyah. Apa kata beliau? Kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Jadi ala kulli hal di sini kita tutup sebelum Isya, nanti kita lanjutkan sedikit nanti ba'da Isya. Jadi jangan sampai kita itu apa? Membuka celah kemaksiatan, jendela maksiat tutup serapat-rapatnya, baik syubhat ataupun apa? Syahwat. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Ini adzan dulu, kita sudah datang waktu adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa iyyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal Qur'ani tadabbura fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Kita lanjutkan kaidah yang ketujuh. Kita udah bahas di kaidah yang keenam. Sekarang yang ketujuh kita masuk kaidah yang baru, tadzakkurul maut. Kita mengingat apa? Kematian. Wa liqa'ullahi azza wa jalla, dan ingat janji temu kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita nanti ada janji temu dengan Rabb-Nya, dengan penciptanya, dengan Allah azza wa jalla, itu ada. Pertama di sini sebutkan Syekh Abdul Razak hafizahullah
beliau pertama kali membawakan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya seseorang itu lihat apa yang dia kerjakan untuk esok hari. Apa yang sudah dia siapkan. Itu harus diperhatikan. Pada ujungnya hari esok adalah hari kiamat. Hari kita jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak juga di sini, beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Kenapa? Karena yang melalaikan kita di dunia ini itu ya kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang saat ini ada dalam jiwa kita, yang kita rasakan dengan tubuh kita, itu yang melalaikan kita semuanya. Imma kelezatan makanan, kelezatan harta, kelezatan kendaraan, kelezatan tempat tinggal, dan semua kelezatan-kelezatan yang ada. Ini semua yang menghancurkan kita. Makanya apa kata beliau? Hancurkan kenikmatan itu dengan apa? Dengan mengingat kematian. Jadi kita tuh nggak lalai lagi. Karena orang banyak lalai di dunia ini sebabnya tadi kenikmatan semua itu. Ya ini apa? Kematian. Memperbanyak mengingat apa? Kematian. Apa kata Syekh Abdul Razak? Yang namanya kematian itu adalah al-faisal, pemisah antara dunia ini dengan kehidupan abadi. Kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan kita di akhirat nanti yang abadi, itu ada pemisahnya. Pemisahnya apa? Kematian. Gerbangnya itu kematian. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa alaih. Dan kematian itu adalah pemisah antara dunia beramal dengan dunia ganjaran. Selama kita masih hidup di dunia ini, perbanyak beramal saleh. Kenapa? Karena saat ini daru amal, tempat untuk bekerja. Bukan kita itu belum dikasih apa ganjaran-ganjaran kecuali sedikit saja oleh Allah Azza wa Jalla. Yang Allah berikan nikmat untuk kita karena kita sudah berbuat baik. Tapi wa illa balasan hakiki itu di akhirat nanti. Tapi kebalikannya, yang namanya akhirat itu adalah balasan semuanya, ganjaran, dan enggak lagi bisa beramal. Makanya banyak orang-orang tuh minta beramal kembali untuk bisa kembali beramal ketika mereka sudah meninggal. Enggak bisa. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia agar saya bisa beramal soleh fima taraktu, yang dulu saya tinggalkan. Kata Allah, enggak bisa. Kenapa? Sudah terhalang dengan barzakhnya. Kita sudah datang kematian ajal untuk kita. Enggak akan bisa. Sudah immal jannah wa imman nar. Bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk apa? Api neraka. Bahkan sebelum surga dan neraka pun ada tempat yang berat sekali bagi kita. Apa itu? Kuburan. Kalau seandainya mereka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk surga, disebutkan Utsman ibn Affan menangis ketika menguburkan kawannya. Kenapa? Karena tentang kuburan ini itu berat. Utsman dijamin masuk apa? Surganya. Naam, sahih. Ada orang-orang selamat masuk surganya, tapi diazab dulu di mana? Alam kubur. Ada aja orang-orang kayak gitu. Jadi udahlah, kuburan itu ada ujian bagi kita, neraka ujian bagi kita. Dan itu kita kalau udah masuk ke kuburan, nggak lagi ada kesempatan untuk apa? Beramal. Taib. Apa kata beliau juga? Wa huwal haddul farik baina taqdimiz zati wa mulaqati jazaihi. Kematian adalah batasan yang membedakan antara mempersiapkan bekal. Ini tempat dunia ini persiapan apa? Bekal. Jadi masya Allah Pak ya, ana sebelum kesini dari Sumatera itu ana butuh bekal, mempersiapkan bekal. Ana berangkat pagi, malam tuh udah ana bereskan semua. Kita berangkat cuma 4 hari, bekal bisa semalam. Tapi perjalanan kita di akhirat nanti itu ribuan tahun. Apalagi 1 hari di akhirat. Apa kata Allah? Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Ya Allah Pak, kita hidup 60 tahun aja capek. Capek Pak, kelamaan kita hidup udah. Nanti di sana satu hari berapa tahun? 1000 tahun. Manusia mana yang nggak kuat kecuali Allah rahmati untuk dia. Manusia apa mana yang betul-betul apa? Bisa tegar. Makanya di sana banyak di padang mahsyar mereka itu ngadu. Mereka ngadu kepada semua nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam minta syafaat, Nabi Musa minta syafaat, Nabi Isa minta syafaat. Semua mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Saya sibuk dengan diri saya sibuk dengan diri saya. Nggak bisa ngasih syafaat di hari itu. Saking beratnya di padang mahsyar, semua matahari didekatkan untuk seluruh manusia. Yang bermanfaat naungan Allah Azza wa Jalla. Tapi naungan Allah Subhanahu wa taala itu cuman untuk 7 orang yang Allah naungi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain enggak. Makin berat. Sampailah mereka datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud, beliau minta kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, engkau mintalah apa yang kau mau wahai Muhammad. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ummati ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Berkali-kali apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang dikerjakan oleh umat engkau setelah engkau meninggal. Ada yang membuat ibadah yang baru, ada yang membuat maksiat-maksiat yang baru, dan semuanya na'udzubillah. Engkau enggak tahu bagaimana umat engkau itu murtad di zaman engkau, dan setelah zaman engkau meninggal dan sebagainya. Di zaman Abu Bakar banyak yang murtad, banyak yang murtad. Banyak yang enggak mau bayar zakat, banyak yang enggak mau bayar zakat. Banyak yang tinggalkan salat, banyak yang tinggalkan salat. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kata Allah. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang dikerjakan oleh umat engkau setelah kau meninggal. Minta lagi ummati ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah ya Allah umatku. Akhirnya apa? Yang betul-betul umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempersiapkan kematiannya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa inni la ukhzika fi ummatika abada. Wahai Muhammad, engkau enggak akan aku hinakan dalam masalah umat engkau. Tapi umat yang apa? Mempersiapkan apa? Kematiannya. Fa inni la ukhzika fi ummatika abada. Aku enggak akan hinakan umat engkau dan aku enggak akan menghinakan engkau. Tapi mereka-mereka ini yang mempersiapkan apa? Alam akhiratnya. Makanya apa kata Syekh Abdul Razak? Fala majala ba'dahu litaubah. Tidak lagi ada kesempatan setelah kita wafat. Umur kita sebentar lagi wafat sudah. Umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Udah siapkan aja untuk kematian. Yang masih muda, gaya hidup sehat aja ada yang meninggal kok. Gaya hidup sehat, olahraga mungkin iya. Dengan olahraga yang dia banyak kerjakan, renangnya, sepedanya, berkudanya, mungkin divingnya, renangnya, semua dia kerjakan. Namanya ajal-ajal. Maka apa kata beliau? La majal. Tidak ada lagi ada kesempatan setelah kita wafat litaubah, untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, wal istighfar minas sayyi'at. Enggak ada lagi kesempatan minta ampun dari perbuatan buruk yang kita kerjakan. Lihat buktinya Fir'aun. Fir'aun di akhir hayatnya berusaha beriman, tapi ternyata sudah nyampe ke mana? Kerongkongan. Sedangkan yang namanya taubat kapan nyawa sudah di kerongkongan tidak akan apa? Diterima. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang sebagaimana Bani Israel beriman dengannya. Itu ucapan Fir'aun, tapi disumpel sama Jibril. Dan Allah enggak terima tobatnya, hatta terucap enggak Allah terima. Kenapa? Sudah di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan yang enggak diterima, apalagi kalau sudah masuk liang lahat, apalagi kalau sudah masuk alam barzakh, sudah masuk di padang mahsyar, enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wala majala ba'dahu lil istikthar minal hasanat.
tidak akan ada faedahnya. Kita nggak akan bisa setelah datang ke ajal kematian kita untuk memperbanyak amal soleh kita. Gimana kita sudah meninggal? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau tobat, tobatlah sekarang. Allah terima. Kalau kita mau betul-betul tekad untuk tinggalkan maksiat, sekarang waktunya. Sekarang Pak, sekarang waktunya. Kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang waktunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walisatit taubah. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang mengerjakan keburukan-keburukan. Dia kerjakan keburukan A, keburukan B, C, D, terus dia kerjakan. Kapan taubatnya? Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sampai datang untuk mereka kematian. Qala inni tubtul an. Ketika datang kematian untuk dia baru mengatakan aku taubat sekarang. Apa kata Allah? Itu enggak diterima taubatnya. Makanya kalau mau taubat sekarang, kita sekarang. Jangan kita itu punya angan-angan masih muda. Orang yang sudah tua, yang sudah beruban jenggotnya, yang sudah mulai punggung pundaknya, itu mereka juga masih menyangka saat ini mereka masih muda. Tertipu kita semua. Tanyakan mereka itu masih merasa masih apa? Muda. Padahal ajal itu tinggal hitungan beberapa hari saja. Apa kata Syekh Abdul Razak berikutnya? Kemudian kata beliau, betapa banyak kematian itu mendatangi banyak manusia, dan mau nggak mau lah mahala, tidak ada jalan keluar kecuali pasti kita didapat oleh kematian. Dan pasti kematian akan menjumpai kita bila raib, tanpa ada keraguan sedikit pun. Manusia mana saat ini yang hidup 1000 tahun? Manusia mana yang hidup saat ini 2000 tahun? Mereka sudah meninggal semuanya. Di mana para sahabatnya? Kalau orang yang paling Allah cintai meninggal, bahkan kata Allah, innaka mayyitun, wahai Muhammad engkau meninggal, akan meninggal. Wa innahu mayyitun, begitu pula umat engkau akan meninggal. Kalau Nabi yang paling dicintai oleh Allah meninggal, apalagi kita? Kalau beliau pernah merasakan sakaratul maut, apalagi kita? Maka diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, qul innal maut, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mana kita semua lari dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpai kalian. Kematian akan menjumpai kita. Kita mau lari ke A, ke B, ke C, kita sakit, mau ke rumah sakit yang paling bagus pun yang kita rasa, dan bahkan mendapatkan pujian atau rekomendasi dari segala penjuru, kapan sudah waktunya wafat. Bahkan ternyata dokter jantung pun bisa meninggal karena serangan jantung, na'udzubillah. Kalau ternyata terjadi dokter jantung, spesialis jantung meninggal karena serangan jantung lagi, mau hujah apa lagi yang kita itu apa? Kita membenarkan diri kita untuk gak bertobat. Bisa meninggal. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian itu berada, di sinikah kita, di sanakah kita, pasti kita didapati oleh kematian. Kita berangkat ke kantornya, padahal aslinya kita itu sedang menjemput kematian. Kita berangkat ke masjidnya mungkin, padahal mungkin di saat itu kita ke masjid sedang menjemput kematian. Di situ malaikat maut menunggu kita. Kita nggak ada yang pernah tahu mau lari kemana dan sebagainya. Kematian hanyalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama kematian, kata beliau, ya'ti lil anami faja'atan, datang untuk manusia itu tiba-tiba. Sering sekali mati meninggal itu tiba-tiba, sakit demam sebentar saja langsung meninggal. Banyak kejadian. Dia awalnya cuma lemas saja. Ana pernah kondisi, Masya Allah, dapat berita seorang dokter nih, Masya Allah, beliau cuma merasakan capek di malam hari, ternyata dini hari meninggal sudah. Nggak ada tanda-tanda A, B, dan C, sudah meninggal gitu saja. Yang namanya kematian di akhir zaman apalagi, itu banyak kematian tiba-tiba. Tidur tiba-tiba meninggal, sholat tiba-tiba meninggal, khutbah tiba-tiba meninggal, ngajar tiba-tiba meninggal, baca kitab tiba-tiba meninggal, banyak sudah. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, inna min asyratis sa'ati mautal faja'ah, termasuk tanda hari kiamat akan segera muncul ketika banyaknya mati secara tiba-tiba. Tiba-tiba saja.
Dan ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza jaa ajaluhum. Kalau datang ajal kita ini semua, la yastakhiruna sa'ah. Tidak bisa kita mundurkan sesaat pun, nggak bisa. Sa'atan, satu saat saja, sebentar, sedetik aja nggak bisa. Hitungannya itu per detik, bahkan lebih kecil daripada apa? Detik. Itu datang kepada kita, nggak bisa ditunda. Wala yasaqdimun, nggak bisa dipercepat. Insyaallah nggak bisa. Apa kata beliau? Fakam min insan, betapa banyak dari manusia, kharaja min baitihi, yang keluar dari rumahnya, yaqudu sayyaratahu, dia bawa mobilnya, faraja'a mahmulan fil akfan, ternyata dia kembali ke rumahnya dalam kondisi sudah terbungkus kain kafan. Wallah, banyak orang-orang berangkat ke kantornya di pagi hari, dia mau bekerja, pulang-pulang terbungkus dengan kafannya. Wa kam min insanin qala li ahli, betapa banyak suami-suami mengatakan untuk istrinya, hayyu li tu'ama, siapkan makanan untuk saya wahai istriku. Famata wa lam yat'amhu, ternyata dia duluan meninggal, belum mencicipi makanan tersebut. Banyak, kata Syekh Abdul Razak, kejadian itu. Wa kam min insanin labisa thawbahu, betapa banyak orang-orang yang memakai pakaiannya, wa zarra zirarahu, dan dia sudah mulai menggancingkan pakaiannya, walam yafukka zirara thawbihi illal ghasil, ternyata tidak ada yang membuka kancing bajunya kecuali orang yang memandikan jenazahnya. Banyak kondisinya. Dan ternyata sebaik-baik kafa bil mauti wa'idha, sebaik-baik penasihat bagi kita apa? Kematian. Anak muda banyak yang meninggal, bukan cuman yang tua. Yang kita rasa umurnya mungkin masih panjang, ternyata sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa dipersiapkan? Apa kata beliau? Maka mengingat seorang hamba, mengingat kematian, di situ terdapat manfaat yang besar sekali. Kenapa? Hati yang lalai itu bisa kembali ingat Allah. Wa tahyal qulubul mayyitah, dan hati yang sudah mulai sakit, bahkan mau mati nih hatinya, hidup kembali. Dan dia itu betul-betul mempersiapkan seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kelalaian dia dari Allah Azza wa Jalla itu hilang. Itu dengan memperbanyak apa? Kematian. Makanya Masya Allah, Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau pernah mengatakan, lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi, seandainya mengingat kematian berpisah dari hatiku, aku takut hatiku rusak. Jadi kalau hati kita ini itu sudah nggak pernah ngingat mati, kapan kita mati dan apa persiapan kita untuk mati, maka biasanya hati kita itu rusak, muncul kesombongan, muncul kebencian, muncul kita tuh tajassus, mencari kesalahan, muncul semua. Apa kata beliau? Wala yazalul abdu bi khairin, dan seorang hamba itu akan terus berada dalam kebaikan selama dia itu melihat posisi dia perhatikan mauqifi, posisi dia baina yadayillah, bagaimana posisi dia di hadapan Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamati, pada hari kiamat, setelah dia meninggal. Dan kemana dia akan dibawa oleh Allah setelah dia ini wafat? Apakah ke surga ataukah ke neraka? Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan untuk Ibrahim At-Taimi. Apa kata Sufyan ibn Uyainah? Mathaltu nafsi fil jannah, aku pernah membayangkan jiwa saya masuk ke dalam surga. Ini kata Sufyan. Akulu thimaraha, aku makan buah-buahnya dengan segala kenikmatannya. Wa ashrabu min anhariha, dan aku minum air sungai-sungai yang jernihnya, yang nikmatnya. Dan aku membayangkan apa? Wa u'aniku abkaraha, dan aku membayangkan bagaimana aku memeluk bidadari yang Allah kasih untuk saya. Ini ucapan Sufyan ibn Uyainah ketika di surga. Bayangannya gitu. Tiba-tiba bayangan itu kembali ketika beliau itu seakan-akan masuk neraka. Summa mathaltu nafsi finnar, tiba-tiba aku membayangkan jiwa saya entah kenapa di api neraka. Akul min zakumiha,
bagaimana pedihnya tubuh saya ketika saya dipaksa oleh Allah makan buah zakum, ta'amul azim, makanan yang dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang pelaku berbuat dosa. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, dan bagaimana tubuh saya betul-betul merasakan sakit ketika ditarik dengan apa? Rantai besinya, dari kanannya ditarik perlahan oleh para malaikat. Aku ngebayangkan itu, kata beliau. Fakultu li nafsi, tiba-tiba saya mengatakan dalam jiwa saya, ai nafsi, wahai jiwaku, ayu syai'in turidin, apa yang kau inginkan saat ini wahai jiwaku? Dia lagi ngebayangkan itu lagi diazab. Faqalat, tiba-tiba jiwa saya mengatakan, uridu an uradda ila dunya, saya ingin dikembalikan ke dunia, fa'amala salihah, sehingga saya bisa beramal saleh. Fakultu fa anti fil umniya fa'amali, wahai jiwaku, engkau saat ini harapannya besar, engkau masih bisa beramal, beramallah sekarang. Sadar lagi nih Sufyan ibn Uyainah, kita ini masih Allah mudahkan untuk apa? Beramallah sekarang. Dan penutupnya apa kata Syekh Abdul Razak? Beliau mengatakan, insyaallah, wa kullaha aidan, beliau katakan, wahai pembaca, ucapkanlah juga untuk jiwa kita. Apa yang kita ucapkan? Ya nafsu, wahai jiwa saya, wahai hawa nafsu saya, in ana mitu faman dzalladzi yusalli anni ba'dal maut, kalau saya sudah meninggal, siapa yang mau sholat, pahalanya dikasih untuk saya. Keluarganya, antum tanyakan sekarang, mereka sudah meninggal. Lihat kondisi keluarga mereka, apa yang mereka sibukkan? Fulus, dibagi-bagi ke A, B, C. Apakah ada yang memikirkan mayit? Dan siapa yang mau sholat dan dia kirimkan pahala untuk itu? Ini Syekh Abdul Razak katakan, siapa yang mau ngasih? Siapa yang mau ngasih, kata beliau. Apakah bisa? Enggak bisa. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu hanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia kerjakan. Dan apa kata beliau? Waman, katakanlah untuk jiwa kita, waman sayasumu anni, siapa yang mau berpuasa tapi pahalanya untuk saya, siapa yang ridho? Lihat keluarga kita, apakah mereka memikirkan kita ketika sudah meninggal? Pak, bayangkan abah kita yang sudah meninggal, bayangkan ummah kita yang sudah meninggal. Apakah sampai detik ini kita memikirkan mereka? Oh enggak. Apakah kita pikirkan mereka? Enggak. Waman saya sumu anni, siapa yang mau berpuasa pahalanya memang khusus untuk saya, siapa yang bisa? Waman yatubu anni min dhunubi wa tafriti, siapa yang mau bertobat kepada Allah Azza wa Jal sehingga dosa saya dihapuskan dan kesalahan-kesalahan saya dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal? Belum tentu. Dan sekarang orang-orang ahlul mayyit, mereka tinggalkan orang-orang yang sudah meninggal. Sudah, mereka ditinggalkan, enggak difikirkan. Dan bahkan untuk ziarah kubur pun jarang sekali. Keluarga mereka untuk ziarah kubur itu jarang sekali. Kapan? Itu pun satu acara dikhususkan di satu hari yang Nabi nggak pernah khususkan. Ketika bulan apa? Ramadan. Sekali setahun. Apakah kita ziarah kubur sekali setahun? La ya ikhwah. Harusnya kita seorang muslim itu sering ziarah ke kuburan, bukan sekali setahun. Untuk ingat kematian, lihat abah kita, lihat ummah kita, lihat kondisi mereka, apa yang sudah kita kerjakan untuk mereka, apakah bisa bermanfaat untuk mereka? Kondisinya gimana kalau kita sudah meninggal? Apakah anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita setelah kita wafat? Iya, kalau mereka soleh, naam ngalir pahalanya. Doa-doa mereka ngalir untuk kita. Sekarang betapa banyak orang-orang anak-anak saat ini nggak doakan untuk bapaknya kok. Betapa sedikit manusia yang mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal itu nyampe pahalanya. Tapi betapa sedikit orang-orang yang memikirkan orang tuanya. Jarang. Padahal bentuk bakti terbesar
seseorang kepada orang tuanya yang sudah meninggal untuk memperbanyak apa? Doa maghfirah untuk anak, untuk orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa fi yaumina hadza wa fi lailatina hadza, di malam ini dan di hari ini berapa kali kita ucapkan doa itu? Salu anfusakum, tanyakan diri kita masing-masing. Dan kita tahu itulah kondisi nanti kita sudah meninggal. Gak ada yang perhatian sama kita. Itu kata Syekh Abdul Razak, kullaha, katakan untuk jiwa kita. Siapa yang perhatian sama kita? Gak ada. Dan urusan kita cuma kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kembali kita kepada Allah. Dan itulah ucapan yang kita ucapkan, indallah. Kita ini milik siapa? Milik Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan dihisab oleh Allah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita jiwa kita mau bersih, perbanyak untuk ingat apa? Kematian. Mudah-mudahan hati kita dilimutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan hati kita diistiqomahkan oleh Allah SWT di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sampai kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan sampai kita menggandeng tangan Nabi kita Muhammad SAW di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan insyaallah Subhanahu wa taala pada kaidah yang ke-8. Insyaallah kita bahas pada program berikutnya kalau Allah kasih kesempatan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.